chapter 65 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Sun Wukong melawan Raja Tengkorak Putih. Apakah di chapter 66 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 66 ini kita akan diperlihatkan kematian Raja Tengkorak Putih. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Welcome to my guys. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dari pukulan sang Raja Tengkorak kepada Tuan Putri Tengkorak. Dan Tuan Putri Tengkorak langsung terpental dan terjatuh. Raja Tengkorak mengatakan dasar siluman murahan yang haus akan duniawi. Dan tiba-tiba prajurit Tengkorak pun langsung berteriak, "Hentikan Kaisar, jangan melukai Tuan Putri lagi. Dia mengkhianatimu karena dia sudah tidak tahan ditindas olehmu." Dan Raja Tengkorak pun menjawab, "Kalian tidak ada hak untuk mengeluh karena aku yang berkuasa di sini. Aku berhak melakukan apapun di sini dan kalian harus menerimanya." "Kau salah," ucap prajurit Tengkorak. "Kami di sini memiliki kehidupan dan kami juga memiliki kesabaran. Dan inilah alasan kami untuk bertarung denganmu." Dan prajurit itu pun langsung menyerang Raja Tengkorak. Tapi sayangnya Raja Tengkorak itu dapat menangkisnya. Raja Tengkorak juga mengatakan, "Jangan pernah membahas apa yang sudah aku tetapkan." Dan prajurit yang lain pun langsung ikut menyerang Raja Tengkorak itu dengan kemarahannya. Tapi lagi-lagi Raja Tengkorak itu pun langsung menangkisnya dengan sangat mudah. Raja Tengkorak itu mengatakan lagi, "Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kebebasan, karena aku tidak akan bisa membiarkan kalian tetap hidup di dunia ini." Dan penebasan pun langsung dilancarkan oleh sang Raja Tengkorak. Krak! Dan di sini terlihat Tuan Putri menangis karena paman-pamannya telah dibunuh. Dengan senangnya Raja Tengkorak mengatakan membunuh mereka adalah sebuah berkah. Dan Raja Tengkorak Putih langsung menjambak rambut Tuan Putri. Srah! Sungguh tebasan yang tepat mengenai sasaran. Kepala Tuan Putri pun berpisah dengan badannya. Raja Tengkorak mengatakan, "Walaupun aku selalu memanjakanmu, tapi aku harus membunuhmu untuk memberimu pelajaran. Kamu harus belajar bagaimana cara membuatku senang dan bahagia." Dengan kepala yang sudah terpisah dari badannya, Tuan Putri pun mengatakan, "Kamu tidak lebih baik dariku. Selain menyiksa orang, kamu tidak akan pernah menemukan arti dari kehidupan ini. Dan kamu tidak akan bisa membuatku lebih menderita lagi. Hahaha. Setelah aku mendapatkan kekuatan dari kitab suci, kamu akan mengerti betapa bodohnya kamu selama ini," sambung Raja Tengkorak. Tiba-tiba Raja Tengkorak merasakan rasa yang tidak nyaman. Benar saja, ternyata di belakang ada cahaya yang sangat berkilau. Dan itu adalah Tang Zanzang yang sedang membacakan mantra pembersih aura. Kalau saya perhatiin dari gambar yang satu ini, cahayanya ini seperti atmosfer yang jatuh ke bumi. Dan di sini terlihat para mayat Tengkorak pun langsung merasakan kesakitan. Bailang pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghajar para mayat Tengkorak hidup ini. Sedangkan Guru Tang terus membaca mantra pembersih aura gelap untuk diri sendiri dan orang lain. "Tang Zanzang," ucap Raja Tengkorak. "Mantra penghilang arwah gelap ini memang sangat hebat. Tanpa hati yang bersih dari duniawi, tidak mungkin bisa membaca mantra ini. Tapi sayangnya, mantramu ini tidak akan sanggup menahanku." Dan Raja Tengkorak Putih pun langsung melompat untuk menghunuskan pedangnya ke arah Tang Zanzang. Sebelum Raja Tengkorak itu mendekati Tang Zanzang, Guru Tang mengatakan mantra ini pembersih segala roh jahat, memiliki dampak yang bagus untuk orang yang berhati jahat. Mantra ini juga pasti bisa untuk menghadapimu. Kamu kira aku bisa ditahan dengan mantra ini? Hahaha, ucap Raja Tengkorak. Bacalah terus, kita akan lihat apakah mantramu bisa menghentikanku atau tidak. Raja Tengkorak pun langsung mulai melancarkan serangannya.
Dan jeger. Tiba-tiba serangan Raja Tengkorak pun terhenti karena ada petir yang menyerangnya. Dan itu adalah Asnau atau Aoksu. Guru, berterima kasihlah kepadaku karena aku sudah menyelamatkanmu. Guru Tang merasa kaget dan bertanya, kamu kemana saja, kenapa baru datang? Aku tadi bukan bersantai-santai, aku pun dalam bahaya besar. Aku tergigit oleh siluman tengkorak. Dia juga menyebarkan racun ke tubuhku. Untung saja ada yang melemparkan obat penawar racun mayat. Aku tidak tahu siapa yang melemparkan obat itu. Tapi karena sudah dalam posisi gawat, tidak ada alasan bagiku untuk tidak memakannya. Dan aku juga menghabiskan sedikit waktu untuk membersihkan racun mayat yang ada di tubuhku. Dan tiba-tiba dengan kecepatan yang sangat menggila, Raja Tengkorak pun langsung menyerang Asnau. Srepet. Tapi sayangnya serangan Raja Tengkorak pun meleset. Guru Tang mengatakan, tidak perlu takut, bertarunglah dengan serius. Aku akan membaca mantra agar kekuatannya melemah. Di sini Raja Tengkorak pun memuji Asnau karena pergerakannya yang lumayan cepat. Tanpa menunggu lama, Asnau pun langsung mengeluarkan serangan petirnya. Terbakarlah menjadi debu, teriak Asnau. Hanya dengan serangan petir seperti ini mau membakarku menjadi debu? Hahaha, lucu sekali. Pum! Pukulan pun langsung mendarat tepat di kepala Asnau dan Asnau langsung terpental hingga memecahkan beberapa bangunan. Dan di sini terlihat seperti ada yang memperhatikan pertarungan Asnau dengan Raja Tengkorak. Dengan kecepatan penuhnya, Raja Tengkorak pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah Asnau. Srepet! Tapi lagi-lagi Asnau pun bisa menghindari serangan Raja Tengkorak. Shoot, 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 shoot. Merasa sudah tidak kuat, Asnau pun berteriak, guru, aku tidak bisa bertahan lagi. Cari orang lain untuk membantuku. Dan Guru Tang pun langsung berteriak, Gokong, kau masih belum bangun juga. Aku sudah begitu lama membacakan mantra pembersih aura kematian yang ada pada dirimu. Dengan lemas Gokong mengatakan, aku datang. Maaf, ketiduran sejenak tadi. Hehehe, keras sialan. Melihat pertarungan antara Raja Tengkorak dengan Asnau, Wukong pun langsung menangkap si Raja Tengkorak. Krak. Dan sekarang kita akan dialihkan ke Pendekar Tengkorak Putih. Pendekar Tengkorak Putih mengatakan, belum waktunya aku mati. Aura kematian 9 alam yang tersebar berkumpullah sekali lagi di tubuhku. Krak. Aku tak boleh mati sebelum Tuan Putri mendapatkan kebebasan. Tuan Putri hanya tersisa bagian kepala yang menyedihkan. Pedang siluman Huang Quan. Mari kita bertarung lagi. Dengan menggenggam erat Raja Tengkorak di tangannya, Gokong pun mengatakan, aku Sun Gokong sudah kembali. Di sini Raja Tengkorak pun terkejut karena yang seharusnya Sun Gokong sudah tersegel oleh aura kematian, tapi malah bisa bangkit lagi. Bailang di sini sedikit memahami sesuatu. Ternyata mantra yang dibaca oleh Guru Tang selain untuk menekan arwah gelap, tujuan utamanya untuk membebaskan Sun Gokong dari aura kematian. Sedangkan Cupat Kai mengatakan, untung kakak sudah kembali. Sekarang aku sudah bisa beristirahat. Hehe, dasar babi gendut. Dan dengan cemas, Guru Tang berteriak, Gokong, berhati-hatilah dengan pedangnya. Kalau sampai tertusuk, bisa terkena aura kematian. Tenanglah guru, dia tidak akan bisa untuk menusukku lagi. Gokong pun langsung melemparkan Raja Tengkorak ke atas udara dan mengeluarkan jurus tepukan kerak. Boom! Mirip sama semesan orang main bola voli gak sih? Hehehe. Bus! Raja Tengkorak Putih pun terpental dengan sangat ganasnya. Dan dengan mata yang ngantuk, Gokong pun langsung mengeluarkan kerat tubuh baja. Dan dengan kecepatan penuh, Gokong langsung mengarah ke Raja Tengkorak. Dan pum 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 pum. Tidak mau kalah, Raja Tengkorak Putih pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu tusukan pedang Huang Quan. Dan trang trang trang. Prak! Aura pedang Huang Quan pun hancur sebelum mengenai tubuh Wukong. Wukong mengatakan, aura pedangmu itu seperti gigitan nyamuk. Bagaimana bisa untuk menusuk tubuhku? Sekarang giliranku. Lihatlah kemampuan Toya Emas Ruyi. Dan puang! Dan Gokong pun langsung merubah wujudnya menjadi ribuan wujud. Dan
Bom 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 bam 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 bam. Serangan utama. Yap. Krak. Dengan menghancurkan kepalanya, siluman tengkorak putih pasti langsung mati. Tapi walaupun di sini Wukong sudah merasakan kemenangan, Wukong masih mencium aura silumannya belum hilang. Benar saja, tanpa kepala pun Raja Tengkorak itu bangkit lagi dan langsung mencekik Sun Wukong. Wukong mengira bahwa tubuh Raja Tengkorak yang rusak tidak akan bisa bertahan lama. Tapi nyatanya tubuh yang rusak dan kepala yang sudah hancur pun bisa kembali lagi seperti semula. Raja Tengkorak mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Tapi pendekar Tengkorak pun datang dan langsung mengatakan, "Ayah, kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Untuk mengalahkanmu sebenarnya sangatlah mudah. Kamu bergantung pada alam kematian 9 alam untuk mendapatkan kekuatan yang tiada tara. Asalkan kamu tidak bisa mengumpulkan energi, kekuatanmu akan hilang." Kebetulan pedang Huang Kuanku memiliki jurus penyegel pengumpul energi yang paling kamu takuti. Saat aura kematian 9 alam menciptakanmu, di saat yang sama pedang siluman Huan Quan juga diciptakan. Isi adalah kosong, kosong adalah isi, saling melengkapi dan saling menghancurkan. Itulah kata Dewi Guan Yin saat Gokong menghadapi siluman Lipan. Ayah, kita sama-sama berasal dari bawah 9 alam dan sekarang marilah kita pulang bersama. Krak! Ceker, 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 ceker. Tang Sanzang berteriak, ini adalah serangan terakhir dan juga serangan terkuatnya. Tuan Putri, ini bukanlah akhir. Aku akan selalu melindungimu sampai kapanpun. Krak, sreset. Dengan pedang penyegel energi yang sudah ditancapkan ke Raja Tengkorak pun kini Raja Tengkorak sudah tidak bisa bergerak lagi. Dengan santainya Guru Tang pun langsung mendekati Raja Tengkorak. Guru Tang juga mengatakan, menarik sekali. Hei Raja Tengkorak Putih, kamu tidak pernah mengira akan kalah di tangannya kan? Aku baru beberapa hari mengenalnya, tapi yang paling berkesan adalah tekad yang terpancarkan dari matanya. Tekad terakhir pendekar Tengkorak Putih adalah menyegel kemampuan penyerapan energimu. Meski tidak bisa bertahan lama, tapi aku rasa sudah cukup. Dengan menyegel kekuatan padamu, kini kamu sudah tamat. Aku sudah tamat? Hahaha, ucap Raja Tengkorak. Hei Tang Sanzang, kamu terlalu polos. Aku bisa sangat mudah untuk membunuhmu. Trak! Guru Tang pun langsung dengan mudahnya melemparkan pedang aura kematian dari tangan Raja Tengkorak. Tang Sanzang pun langsung mengatakan, harusnya aku yang bilang begitu. Dan sekarang sudah saatnya kamu menerima hukuman. Bam! Guru Tang langsung menendang pedang aura kematian ke arah Wukong. Dan Wukong pun langsung melompat dan menghancurkan pedang itu dengan toya emasnya. Tidak, pedangku sudah sangat banyak membunuh musuh, membuat jasa yang besar. Puluhan ribu orang merasakan hasil kerja kerasku. Aku adalah raja bagi rakyat. Setelah menjadi siluman, aku tetap menjalankan tugasku. Dan aku selamanya akan menjadi kaisar abadi. Aku tidak akan terkalahkan. Aku adalah kaisar abadi. Dan Wukong pun mengatakan, hehehe, akhirnya aku bisa menghabisinya. Kali ini kau tidak akan bisa hidup lagi. Pedang aura Tengkorak pun perlahan memudar setelah Wukong mematahkan dengan toya saktinya. Pedang kuno yang penuh dengan aura kebencian ini merupakan berkumpulnya aura kematian 9 alam. Keputusan guru untuk menghancurkan pedang aura kematian ini sangat tepat. Dan di sini Bailang masih berperang dengan para siluman tengkorak arwah gelap. Tapi tiba-tiba aura itu pun menghilang dari tubuh para tengkorak itu. Hingga mereka pun tersadarkan. Sebenarnya siluman tengkorak putih itu bukanlah siluman arwah gelap. Mereka hanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri karena tercemar aura kematian. Dan sekarang setelah Kaisar Tengkorak Putih mati, aura suram di langit yang pekat pun sudah memudar. Masih kuat nggak nontonnya Mang? Hehehe. Kalau masih kuat, oke, kita lanjut lagi. Di sini Guru Tang pun berjalan ke arah Tuan Putri. Guru Tang mengatakan, Tuan Putri, apakah kamu baik-baik saja? Aku sedang tidak baik-baik saja, jawab Tuan Putri. Please,
Jangan memandangku seperti itu, nanti aku bisa baper. Hehehe. Dan Guru Tang pun memberikan kepala Tuan Putri ke penduduk sekitar agar Tuan Putri dibawa pulang ke kuburan, dan jangan lupa untuk merawatnya karena Tuan Putri akan segera sembuh setelah menyerap sedikit aura kelam. Tuan Putri pun mengatakan, kenapa kamu menginginkan aku tetap hidup sedangkan semua orang yang mencintaiku sudah mati? Aku terlalu bodoh, tidak pernah mensyukuri mereka. Mereka berkorban untukmu, jawab Guru Tang. Guru Tang juga menambahkan, kamu harus hidup dengan baik. Masih ada banyak orang yang mencintaimu. Guru Tang terlihat sangat baik kepada siluman wanita. Pantas saja Guru Tang disukai banyak siluman wanita di jalur monster, ucap Sun Wukong. Xiao Yu pun mengatakan, Tuan Putri kasihan sekali. Wajar saja kalau banyak yang perhatian padanya. Udah, biar aku saja. Aku akan sangat perhatian padanya, sahut Cepat Kai. Hehehe. Udah, jangan ribut lagi. Pergilah secepatnya, ucap Guru Tang. Setelah Kaisar tidak ada, para siluman negara Tengkorak Putih masih tidak terlihat senang. Sepertinya kita tidak terlalu disambut. Bailang, lihat mereka yang terluka. Periksa barang bawaan, bersiap untuk melanjutkan perjalanan, ucap Guru Tang. Dan di sini Bailang dan Sun Wukong pun melihat keadaan Yihu dan Wu Jing. Kukira ini adalah negara siluman yang damai. Berpetualang dengan mereka, mungkin aku bisa cepat mati, gumam Asnau. Dan tiba-tiba, tak, ada yang melempar batu ke kepala Asnau. Siapa yang melempar batu sembarangan? Mau cari mati ya? Teriak Asnau. Dan orang itu pun tertawa sambil memanggil nama Asnau. Dan ternyata dia adalah burung raksasa yang tinggal di atas awan bersama kakek Neza, si Raja Naga kuno. Kalian pasti ingat kan? Hehehe. Burung raksasa mengatakan, kamu harus sopan sedikit padaku. Aku yang sudah membantu kau menghilangkan racun mayat. Masih ingat kan? Hehehe. Dan si Shinji season 4 chapter 66 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Pasti masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.